Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas biologi B semester 4 dengan saya sendiri Sandi Harbian dan dua rekan saya yaitu Rija Sulfida dan Alsia Nurul Fadila akan menjelaskan mengenai apa itu daur nitrogen. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik, atau juga pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama deskripsi dari nitrogen, kemudian yang kedua yaitu menjelaskan siklus daur nitrogen. Yang pertama, nitrogen. Nitrogen merupakan mineral yang tersedia di alam dan selalu mengalami perubahan dengan membentuk siklus di dalam tanah dengan bantuan mikroorganisme. Yang kedua, siklus daur nitrogen yang merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer menuju bumi dan terjadi secara terus-menerus yang merubah nitrogen dari satu wujud ke wujud kimia lainnya. Berikut adalah siklus dari daur nitrogen. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh kedua rekan-rekan saya. Fiksasi. Proses ini terjadi secara biologis dengan bantuan beberapa zat roh, antara lain cyanobacteria, azotobacteriaceae, rhizobia, dan lain-lain. Proses fiksasi ini dilakukan secara simbiotik dan non-simbiotik. Pada proses ini pula mengubah nitrogen bebas di udara menjadi amonia NH3 dan garam amonium NH4+. Amonifikasi. Proses hasil dari fiksasi tadi kemudian dalam tanah akan berubah menjadi amonium setelah melalui penambahan ion H+ yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Nitrifikasi. Proses pembentukan senyawa nitrat dari amonium, di mana ion amonium dioksidasi menjadi ion nitrit, kemudian ion nitrit menjadi ion nitrat yang terjadi di darat, air laut maupun air tawar dengan bantuan bakteri khusus seperti Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Proses ini terbagi menjadi dua, ada amonia NH4+ diubah menjadi nitrit atau NO2- oleh Nitrosomonas dan Nitrosococcus yang disebut dengan nitrofisi. Kemudian nitrit atau NO2- diubah menjadi nitrat atau Na3- oleh Nitrobacter dan Nitrosococcus yang disebut dengan nitrat-nitrat yang merupakan hasil dari proses nitrifikasi tadi kemudian digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien atau unsur hara. Selain itu juga nitrat mengalami proses pengubahan kembali menjadi nitrogen bebas yang disebut dengan denitrifikasi. Selanjutnya yaitu denitrifikasi. Proses denitrifikasi ini menghasilkan nitrogen bebas di udara yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh hewan maupun tumbuhan karena kedua organisme tersebut tidak mampu menangkap nitrogen bebas. Penangkapan nitrogen bebas sehingga digunakan oleh hewan dan tumbuhan disebut dengan fiksasi nitrogen yang dilakukan oleh Rhizobium dan Azotobacter. Kedua bakteri tersebut akan menangkap nitrogen, keduanya mengubah menjadi amonia dan garam amonium yang kemudian diubah menjadi nitrit dan nitrat yang membentuk sebuah siklus. Yang terakhir yaitu asimilasi. Proses ini adalah ketika tanaman mendapatkan nitrogen dari proses nitrifikasi dalam bentuk nitrat, sementara hewan memperoleh nitrogen dari tanaman yang mereka makan, dan nitrogen tersebut kemudian digunakan untuk menyusun asam amino yang merupakan komponen dasar protein yang digunakan sebagai sumber energi. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.